Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, silahkan menyaksikan tugas video saya dari mata kuliah pengantar bisnis dari dosen saya, Bapak Amir S.E.M.E. dengan judul bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dengan NIM 90200125020. Adapun isi dari materi tersebut, yang pertama perusahaan perorangan, yang kedua firma atau kemitraan, yang ketiga koperasi, yang keempat yayasan, yang kelima CV, keenam PT, ketujuh badan usaha milik negara, 8 badan usaha milik daerah, 9 badan usaha milik desa. Materi pertama, perusahaan perorangan. Pengertian: bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh satu orang saja, di mana tidak ada pemisahan antara pemilik dan harta perusahaan, serta memiliki tanggung jawab tak terbatas atas semua utang dan risiko perusahaan. Adapun contoh perusahaan perorangan, yang pertama warung makanan, toko kelontong, usaha laundry, bengkel motor, dan pedagang kaki lima. Materi kedua yaitu firma atau kemitraan. Pengertian firma atau kemitraan: bentuk persekutuan atau kemitraan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan satu nama bersama, di mana setiap anggota atau sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas seluruh kewajiban dan utang firma. Firma bukan badan hukum, sehingga kekayaan pribadi sekutu dan kekayaan firma tidak terpisah, dan setiap sekutu berhak bertindak atas nama firma. Ciri-ciri firma: yang pertama, didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, nama perusahaan biasanya menggunakan nama salah satu sekutu. Yang ketiga, setiap anggota sekutu aktif mengelola perusahaan. Keempat, tanggung jawab anggota tidak terbatas, artinya jika perusahaan rugi, harta pribadi ikut dipertaruhkan. Yang kelima, laba dibagi sesuai perjanjian. Dan yang terakhir, jika salah satu sekutu melakukan perbuatan hukum atas nama firma, maka semua sekutu ikut bertanggung jawab. Contoh firma: yang pertama, firma hukum atau kantor pengacara. Yang kedua, firma akuntan putih. Yang ketiga, firma konsultan bisnis. Dan yang terakhir adalah firma konstruksi. Materi ketiga, koperasi. Pengertian koperasi: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Contoh koperasi: yang pertama, koperasi unit desa, melayani kebutuhan masyarakat desa. Yang kedua, koperasi sekolah, ada di lingkungan sekolah untuk melatih siswa. Yang terakhir, koperasi pegawai negeri atau menyediakan kebutuhan pegawai. Materi keempat, yayasan. Pengertian yayasan: yayasan adalah badan hukum nirlaba yang kekayaannya dipisahkan dari pendiriannya, tidak memiliki anggota, dan bertujuan khusus untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yayasan bersifat independen sebagai subjek hukum, dan semua pendapatan serta asetnya wajib digunakan untuk mendukung tujuan pendiriannya, bukan untuk keuntungan pribadi. Ciri-ciri yayasan: yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, didirikan dengan akta notaris. Yang ketiga, kekayaan dipisahkan dari pendiri. Keempat, tidak membagi keuntungan kepada pengurus maupun anggota. Dan yang terakhir, bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Contoh yayasan: yang pertama, yayasan pendidikan atau misalnya universitas swasta. Yang kedua, yayasan sosial atau panti asuhan, panti jompo. Yang ketiga, yayasan keagamaan. Contohnya seperti yayasan masjid atau pesantren.
Dan yang keempat, Yayasan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia atau Dompet Duafa. Materi kelima, CV. Pengertian CV. CV atau Commanditaire Verenigschap adalah persekutuan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian sekutu menjalankan perusahaan atau sekutu aktif dan sebagian lainnya hanya menyetor modal atau sekutu pasif. CV bukan badan hukum, melainkan badan usaha, sehingga tanggung jawab sekutunya berbeda. Ciri-ciri CV: yang pertama, didirikan oleh minimal 2 orang. Yang kedua, ada pemisahan peran sekutu aktif dan pasif. Yang ketiga, tidak berbadan hukum sehingga risiko ditanggung langsung oleh sekutu aktif. Dan yang terakhir, pendirian dibuat di notaris dan didaftarkan. Contoh CV: yang pertama, CV sumber rezeki atau usaha dagang. Yang kedua, CV mandiri teknik atau usaha bengkel mesin. Yang ketiga, CV cipta rasa atau usaha makanan. Materi keenam, PT. Pengertian. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham, seperti pemiliknya atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar modal yang ditanamkan. Jadi, pemegang saham tidak menanggung kerugian sampai ke harta pribadi, hanya sebatas modal atau saham yang dimiliki. Ciri-ciri PT antara lain: yang pertama, berstatus badan hukum atau mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Yang kedua, modal terbagi dalam saham-saham. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Contoh PT. Ada beberapa contoh PT di Indonesia, di antaranya PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk. Materi ketujuh, badan usaha milik negara. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, negara berperan sebagai pemilik sekaligus pengendali utama usaha. Contoh BUMN: yang pertama, sektor energi, PT Pertamina dan PT PLN. Yang kedua, sektor telekomunikasi, PT Telkom Indonesia. Yang ketiga, sektor transportasi atau PT Kereta Api Indonesia dan PT Garuda Indonesia. Yang keempat, sektor keuangan, PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang terakhir, sektor pangan, Perum Bulog. Materi ke-8, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Pengertian. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dan dikelola untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Contoh BUMD, Perumda Air Minum atau PDAM, penyediaan air bersih, Bank Pembangunan Daerah, contoh Bank DKI, Bank Jabar Banten atau BJP, Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Yang terakhir, perusahaan daerah transportasi di beberapa kota. Materi ke-9 atau materi terakhir, yaitu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Pengertian, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dikelola oleh masyarakat desa, dan bertujuan untuk mengelola potensi serta aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ciri-ciri BUMDes. Yang pertama, didirikan oleh desa melalui musyawarah. Yang kedua, modal berasal dari desa dan masyarakat. Yang ketiga, keuntungan untuk kepentingan desa dan masyarakat. Yang keempat, dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Dan yang terakhir adalah usahanya sesuai potensi dan kebutuhan desa. Kesimpulan, BUMDes adalah badan usaha desa yang dibentuk
desa bersama masyarakat untuk mengelola potensi desa, meningkatkan perekonomian, dan mensejahterakan warga. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.